Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kalanis, kali ini saya akan sedikit share tentang cara kalibrasi pH meter. Seperti kita ketahui, salah satu alat pendukung untuk mengontrol kualitas air akuarium kita bagus yaitu pH meter ya. Nah, biasanya untuk pH meter ini mempunyai kendala, yaitu yang pertama, apabila usia atau umur penggunaan sudah lama, perlu kita kalibrasi ulang ya agar akurat kembali. Dan yang kedua, untuk pH meter yang baru ya, sebaiknya kita kalibrasi ulang untuk memastikan keakuratan alat ini. Oke, untuk lebih lengkapnya simak videonya ya sob ya. Nah, apabila kita membeli pH meter yang baru ya, biasanya kita akan mendapatkan satu set lengkap dengan peralatannya. Yang pertama yaitu kita akan mendapatkan dua buah powder ya, dengan pH 6,86, dan yang kedua powder dengan pH 4,01. Dan selain itu kita akan mendapatkan juga obeng setting ya, yang kita gunakan untuk menyeting apabila ada keabnormalan di kalibrasi. Untuk langkah pertama, kita siapkan air untuk pengecekan pH meter ini. Nah, untuk air yang kita gunakan, kita bisa menggunakan air destilasi, air sisa buangan AC, dan kita juga bisa menggunakan air untuk pengisian aki ya sob. Dan untuk jumlahnya sendiri kita membutuhkan air sebanyak 500 ml kurang lebihnya. Dan untuk selanjutnya kita cek nilai TDS dari air ini ya sob. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk nilai TDS-nya sendiri yaitu 0,25. Artinya di sini sangat bagus sekali ya, daripada kita menggunakan air biasa yang punya nilai TDS lebih tinggi. Lalu berikutnya yang kita lakukan yaitu kita tuangkan air destilasi ini ke masing-masing gelas ya, kurang lebih sebanyak 250 ml per masing-masing gelasnya. Nah, apabila masing-masing gelas sudah kita isi dengan 250 ml air destilasi, langkah selanjutnya yaitu kita tuangkan ya pH powder ke gelas menggunakan powder yang mempunyai nilai 6,86. Dan jangan lupa untuk bekas bungkus atau plastik dari powdernya kita taruh atau kita simpan di bawah gelas ya, agar kita tidak lupa ya. Terus berikutnya kita tuang juga pH powder ke dalam gelas satunya ya. Powder yang mempunyai nilai 4,01 ini kita masukkan ke gelas satunya. Dan jangan lupa lagi untuk menyimpan atau menaruh plastik bekas powder ini di bawah gelas, agar kita tidak lupa untuk masing-masing gelas mempunyai nilai pH berapa. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita aduk-aduk secara merata. Dan apabila pH powder sudah kita aduk secara merata ya di masing-masing gelas, langkah yang kita lakukan berikutnya yaitu kita siapkan pH meter ya. Nah, setelah kita on-kan atau kita nyalakan pH meter ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita masukkan pH meter ini ke dalam gelas yang sudah kita larutkan pH powder dengan nilai 6,86 setinggi immersion level ya. Nah, bisa kita lihat di video ini kurang lebihnya untuk permukaan yang kita celupkan di dalam gelas ini kurang lebih seperti itu. Untuk posisi alat penyetingan pH meter ini, atau bisa disebut dengan adjustment trimmer, itu posisinya berada di belakang pH meter ya. Jadi pada saat kita balik pH meter, maka di situ akan terdapat lubang yang kita bisa pakai untuk setting kalibrasi. Selanjutnya kita lakukan penyetingan ya, sambil kita celupkan pH meter ini, sambil kita putar perlahan ya sampai nilai pH meter ini menunjukkan 6,8. Nah, seperti terlihat di video ini, nilai 6,8 ini sudah kita dapat ya sob. Itu artinya bahwa pH meter ini sudah
kita dapatkan nilai yang sesuai ya, yaitu 6,8 sesuai dengan nilai pH di powder yang kita gunakan untuk kalibrasi itu. Selanjutnya angkat pH meter ya dari gelas yang ber-pH 6,86. Terus kita masukkan ke dalam gelas berisi air biasa yang kita gunakan untuk membilas pH meter. Dan selanjutnya kita lakukan pengkalibrasian ya di gelas yang satunya, yaitu dengan kadar pH powder 4,0. Dan bila nilai pH meter belum tepat menunjukkan angka 4,0, maka kita lakukan setting ulang atau pengkalibrasian ulang ya, hingga nilainya sesuai 4,0. Kita lakukan cara yang sama, yaitu dengan memutar obeng di bagian belakang pH meter yang biasa kita sebut dengan adjustment trimmer ya, hingga benar-benar mendapatkan angka pH di 4,0. Seperti terlihat di video ini, pH meter ini sudah menunjukkan 4,0. Dan apabila nilai pH meter sudah sesuai dengan nilai 4,0 ya, kita lakukan kembali pembilasan dengan menggunakan air biasa ya, dan kita lakukan pengecekan ulang apakah sudah tepat nilai pH berdasarkan masing-masing gelas ya. Pada saat di gelas pertama maka nilai pH meter harus menunjukkan 6,8, dan pada saat di gelas yang kedua pH meter ini harus menunjukkan angka 4,0. Oke sob, itu tadi sedikit share tentang cara kalibrasi pH meter ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share channel ini ya. Serta jangan lupa juga untuk tonton video yang lain ya di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.